Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mungkin kalau ini tayang ya sekitar 2-3 jam lagi kita akan melakukan reaksi pandangan mata mungkin ya, bisa. Jadi melawan Crystal Palace di kandang Manchester United. Tapi gue sebelumnya mau kasih berita dulu. Tadi karena gue lagi di jalan, jadi nggak bisa sempet bikin video. Cuman ini sudah sekitar 2-3 jam yang lalu lah ya, bahwa sudah here we go Marcus Rashford to Aston Villa, yang dimana agreement ya, akhirnya perjanjiannya adalah loan, dimana Aston Villa akan mengcover 70% gajinya Marcus Rashford. Jadi kalau lo hitung-hitung 350 ya mungkin sekitar 250 ribu lah ya ditanggung oleh Aston Villa gajinya, sehingga total sisanya 100 ribu ditanggung oleh Manchester United. Ada buy option to buy clause-nya yang senilai 40 juta pound ya, dimana dalam kontrak tersebut akan ikut sertakan 3,5 tahun kontrak. Jadi ibaratnya kalau emang ini Marcus Rashford bermain bagus, Aston Villa terkesan, langsung kontrak 3,5 tahun ya. Karena kan mulai Januari nih, berarti kan 3,5 tahun sampai 2028 ya. Medical book akan dilakukan hari ini, dan Marcus Rashford sendiri ya besar kemungkinan minggu depan ya udah berseragam Aston Villa. Jadi drama itu bisa berakhir, bisa juga belum, tergantung bagaimana Marcus Rashford ya menyikapinya gitu loh. Sekarang dia mau apa gitu loh. Kita sih kalau sebagai fans, ternyata dia lebih bagus, bermain lepas di Aston Villa. Mungkin Unai Emery bisa memahami dia, ya oke deh lo latihan boleh males-malesan, tapi di lapangan ya oke lah, gue bikin deh tim ini menunjang lo gitu misal, dan akhirnya dia bisa memberikan kontribusi buat Aston Villa, apalagi Aston Villa bermain di Champions League kan, dan langsung masuk ke 16 besar ya, kita happy gitu loh. Lo nanti kalau misalnya Marcus Rashford cetak gol, bermain bagus juga, ya lo nggak usah terlalu mikirin haters, orang-orang yang aku fans yang cuma pengen ngebully doang ke fans Manchester United, langsung bilang tuh kan lihat sukses tuh dia di Aston Villa, ya udah it's okay gitu loh, it's okay. Terus kalau dia nanti juga misal dia juga nggak bisa merubah egonya, nggak mau bisa merubah mentalnya, penampilannya sama aja atau cenderung drop, ya kita juga nggak usah ngebully dia gitu loh. Dia udah pernah menjadi bagian dari kita, anak Manchester, anak akademi, produk akademi ya, yang selalu menjadi identitas Manchester United seperti itu ya, kita tetap hargain gitu loh. Nggak usah terlalu melankolis juga, sampai ada yang tadi bilang bikin posting, wah Marcus Rashford dari kecil naik bus menuju ke tempat latihan Manchester United akademi. Udahlah, lo nggak usah melankolis banget. Ada juga tuh yang gue lihat tuh ya di posting sosial media, ya gue waktu SD sih, waktu pertama kali gue liat Marcus Rashford debut bikin gol 2 gol waktu zaman Van Gaal tuh. Gue masih SD kan, berarti kan 12 tahun, itu kan 10 tahun yang lalu ya, 2016 kan tuh, 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu ya, berarti dia mungkin masih 20 tahun, 21 tahun ya. Mungkin lu melihatnya di zaman itu ya Marcus Rashford tuh sebagai standarisasi, padahal standarisasinya kita tuh harusnya lebih tinggi dari itu, secara kapabilitas, secara skill, secara mental gitu loh. Ya gak usah terlalu melankolis juga, wah kan umurnya 27. Gue udah pernah berkali-kali bilang, ini bagi yang fans-fans lama nih ya, lu tahu gak sih rasanya waktu David Beckham itu dijual sama usia emas, umur 28, udah ngehasilin berapa tuh, 96, 97, 99, 2006 6 juara Liga Inggris, 1 juara Champions,
dengan treble winnernya. Karena Alex Ferguson nggak mau memahami dia dengan, ya maksudnya ya juga menerapkan disiplin gitu loh. Daripada lo jadi duri dalam daging, walaupun lo mainnya bagus terus, dan mainnya stabil loh. David Beckham itu kapten Inggris, bermainnya konsisten, apa? Dijual men. Apa yang terjadi pada Rashford ini mah masih belum apa-apanya dibandingin kejadian David Beckham. Ruud van Nistelrooy konsisten tuh 4 tahun dia di Manchester United, cetak gol terus. Dia jual tuh ke Real Madrid. Cristiano Ronaldo, yang kita membentuk seorang pemain yang akhirnya menjadi salah satu the greatest football of time, walaupun banyak perdebatan lah ya. Dijual tuh umur 24 tahun ke Real Madrid, hancurnya udah, kalau kayak gue gitu, fans lama gitu banyak lah ya, udah berkali-kali hancur hatinya, dijual pemain-pemain bintangnya. Ruud van Nistelrooy yang kemarin pergi kedua kali aja kita pada sedih, gue pada sedih. Jadi bakat Manchester United tidak akan hilang ya, pasti akan ada muncul. Ini kan juga pembelajaran sebenarnya, bahwa dalam 10-11 tahun terakhir juga memang proses perkembangan di akademi kita, pemain-pemain muda kita juga harus perlu diperbaikin, khususnya secara mental dan psikologis gitu loh. Apa yang terjadi pada Jesse Lingard, Paul Pogba, Rafael Morrison, Mason Greenwood. Sekarang Mason Greenwood di luar justru dia pencetak gol terbanyak Liga Prancis. Whatever lo bilang, itu kan Ligue 1, tapi dia jadi pencetak gol terbanyak tuh. Ya, tapi kan behind, di baliknya itu ya, attitude-nya, mental psikologisnya, itu kan yang membuat ya udah nggak sesuai dengan United identity gitu loh. Jadi kita ucapkan good luck buat Marcus Rashford ya. Semoga dia akan semakin berkembang di sana. Semoga dia akan memberikan kontribusi buat tim Aston Villa ya. Nggak lama Aston Villa juara Champions League gitu, gue senang-senang aja. Ya emang dia juga pernah juara Champions League gitu. Mungkin Rashford bisa membawa, dan Aston Villa sih melakukan transaksi yang pintar ya. Dia habis dulu jual Douglas Luiz 41 juta euro, jual John Duran 77 juta euro, bisa minjem Marcus Rashford lagi. Terus sekarang dia bisa pinjem Asensio dari PSG. Ya menurut gue sih dia melakukan smart move. Jadi buat Marcus Rashford ya kita doakan aja sukses gitu. Dia tetap menjadi bagian yang satu gue bilang, once is red always red. Kita hargain dia. Semoga dia bisa makin berkembang. Jadi dengan dipinjamkannya Marcus Rashford dalam ya 30 jam ke depan ini menjadi krusial, di mana kita sedang mengejar yang namanya Mathys Tel ya. Jadi Mathys Tel ini diperebutkan antara Arsenal dengan Manchester United. Mathys Tel sendiri sih tidak 100% pengen stay ya di Bayern gitu ya. Cuman Manchester United lagi pusing untuk loan, Arsenal juga ya. Dan proposal ini dari dua-duanya udah masuk. Ada sedikit kesejajaran, kesamaan nih dalam memancing Mathys Tel ini. Jadi Mathys Tel ini rupanya mempunyai idola Cristiano Ronaldo sama Thierry Henry ya. Dua-duanya kan satu legend Arsenal, satu legend Manchester United gitu. Nah, ini bagaimana kalau dulu zaman Sir Alex, personal approaching-nya nih, pendekatan personalnya nih yang harus udah mulai dilakukan nih ya. Mungkin legend juga mulai turun tangan lah, ikut serta lah ya. Gue udah pernah bilang atribut dia pemain sayap kiri ya, bisa berkaki kanan, bisa selalu pasang sayap kiri, bener-bener posisinya sama dengan Marcus Rashford. Tapi mungkin kalau dilihat sama Ruben Amorim, ini orang punya talenta, punya bakat yang bisa dimanfaatkan dan bisa dipergunakan.
attitude-nya juga kayaknya bagus, gak ada kita denger masalah di Bayern Munchen ya. Jadi kalau bisa Matistel memilih Manchester United, berarti dia tahu mana klub yang lebih baik gitu ya. Kita tunggu aja sambil menunggu nanti pertandingan nanti. Jadi 24 jam ke depan ini masih terbuka ya, siapapun. Dan menurut gua so far sih dengan Aiden Haven, Patrick Dorgu, mungkin Matistel semoga join ya, ini menunjukkan bahwa rekrutmen kita cukup bagus. Satu, ya nggak kayak zaman pas Ten Hag gitu kan, harus ex Liga Belanda gitu. Inilah yang menurut gua kita lihat Ruben Amorim bagaimana meracik nih pemain-pemain muda umur 18 tahun, umur 19 tahun, ya kan? Umur 18 tahunnya ada 2 nih, 20 tahun Patrick Dorgu. Ya, jadi kita tunggu untuk kedepannya sampai ada here we go lagi dari Matistel. Mungkin udah 3 cukup. Wah, menurut gue sudah hebat kalau 3 itu kita bisa melakukan negosiasi di bursa musim dingin. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.